Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are in good condition today to join our class today. Okay, before we start our meeting, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita kali pada hari ini, apakah kalian semua tahu apa itu descriptive text? Oke, descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan informasi secara detail. Informasi yang dimaksudkan di sini itu informasi seperti bentuknya, cara menggunakannya, atau cara membuatnya. Seperti informasi detail pada misalkan di benda, kita menjelaskan informasi itu secara detail. Lalu di teks deskripsi ini juga memiliki beberapa manfaat. Manfaatnya itu seperti kita menjelaskan kepada pembaca detail dari teks tersebut seperti benda, tempat wisata, ataupun orang terkenal. Jadi seakan-akan pembaca seperti merasakan dari teks tersebut, merasakan pengalamannya atau mendengarkan pengalamannya dan melihat pengalamannya secara luas walaupun hanya dari teks. Lalu sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam lagi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada teks deskriptif ini. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan kesungguhan belajar bahasa Inggris terkait teks deskriptif sederhana tentang tempat wisata dunia atau bangunan terkenal. Lalu yang selanjutnya, menunjukkan perilaku peduli, percaya diri, dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi terkait teks deskriptif tentang tempat wisata atau bangunan wisata yang terkenal. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskripsi tentang tempat wisata atau bangunan terkenal. Lalu yang keempat, merespon makna dalam teks deskriptif, baik secara lisan dan tertulis, tentang tempat wisata atau bangunan yang terkenal. Lalu yang terakhir, di tujuan pembelajaran yang terakhir itu ada siswa dapat menyusun teks deskriptif baik secara lisan maupun secara tertulis tentang tempat wisata atau bangunan yang terkenal. Baiklah, sekian tujuan pembelajaran yang telah saya bacakan. Jadi saya mau bertanya, apakah kalian semua tahu? Apakah kalian ada yang tahu pengertian deskriptif teks dari para ahli? Oke, baik. Nampaknya belum ada yang tahu. Jadi saya akan membacakan pengertian deskriptif teks dari Ken. Description is about sensory experience, how something looks, sound, taste. Mostly is about visual experience. But description also deals with other kinds of perception. Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan Ken di atas, tulisan deskripsi bermakna teks yang menjelaskan tentang pengalaman yang berhubungan dengan panca indera, seperti apa bentuknya, suaranya, rasanya. Kebanyakan teks deskriptif memang tentang pengalaman visual, jadi kita memvisualisasikan apa yang ada di dalam teks. Tapi nyatanya pengalaman lain dari indera penglihatan pun bisa digunakan dalam deskriptif teks. Lalu selanjutnya, setelah dari pengertian, itu ada struktur
teks dari teks deskripsi. Yang pertama itu identifikasi. Di identifikasi ini ada bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Kalau untuk materi kita hari ini kan tentang tempat wisata, berarti kita mengenal tempat tersebut secara detail atau secara lebih rincinya. Lalu yang di bagian kedua dari struktur teks deskripsi ini ada namanya deskripsi bagian. Yang di deskripsi bagian ini berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, atau ukuran dari tempat wisata tersebut. Lalu yang terakhir itu ada penutup, yang di sini berisi tentang kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek dari yang dijelaskan dari teks tersebut. Jadi dan itu 3 dari struktur teks deskripsi. Dan selanjutnya ada language features of descriptive text atau unsur kebahasaan teks deskripsi. Unsur kebahasaan teks deskripsi ada beberapa poin. Yang pertama, use adjective and compound adjective. Menggunakan adjektif dan compound adjective seperti brown skin, curly hair, beautiful, and etc. Terus yang di poin kedua, use linking verb seperti is, are, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, use question words like what, who, which, how, where. Seperti kalau di bahasa Indonesia itu ada namanya 5W 1H. Dan untuk yang poin selanjutnya, use pronoun atau menggantikan kata dari noun seperti I, you, we, they, he, she, it. Lalu yang terakhir, menggunakan action verb yang berhubungan dengan simple present tense seperti be, have, work, live, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk ke, saya akan memberikan contoh teks. Nanti teksnya ada di sebelah kiri saya. Teksnya ini berjudul Jember Regency. Jadi di teks ini seperti yang telah saya bacakan tadi, teks dari pengertian, struktur, dan unsur kebahasaannya. Teks ini juga mengandung ini seperti di teks ini ada kita mendapatkan feel-nya dari kota Jember tersebut, seperti lokasinya di mana, terus bentuknya seperti apa, dan kehidupan di Jember itu seperti bagaimana, dan ada beberapa tempat wisata terkenal yang ada di kota Jember itu. Lalu dan di teks tersebut juga kalian juga bisa mengeksplor lebih dari teks tersebut. Jadi coba kalian tentukan struktur teksnya dan unsur kebahasaan dari teks tersebut. Dan untuk itu mungkin sekarang kita langsung membentuk kelompok. Di setiap kelompok terdiri dari 4 orang, dan mencari dari teks yang telah saya berikan tadi yang judulnya Jember Regency, dan silakan untuk menentukan unsur kebahasaan dan struktur teks dari teks yang telah saya berikan tadi. Baiklah, setelah dibagi kelompok tadi, sepertinya di sini sudah ada hasil dari kelompoknya yang terkait dengan deskripsi teks tentang Kabupaten Jember. Isinya di sini ada, dia menyebutkan teks di atas ini merupakan deskriptif teks karena memberikan informasi mengenai objek
yang dideskripsikan, yaitu Kabupaten Jember. Selain itu, teks tersebut juga mempunyai struktur dan ciri-ciri yang sesuai dengan struktur dan ciri-ciri dari deskriptif teks. Lalu di isi selanjutnya dia membahas ciri-cirinya. Yang pertama, di teks di atas menggunakan simple present tense. Pada contoh teks di atas, semua kalimat menggunakan simple present tense. Seperti contohnya ada di kalimat Jember is a regency in East Java. Terus di contoh yang kedua, Jember has a total area of 3,29334 km persegi. Lalu di ciri yang kedua, menggunakan kata sifat adjektif seperti near, beautiful, interesting, dan unique. Lalu di ciri-ciri yang ketiga, di teks di atas juga menggunakan kata kerja linking verb yang berupa is dan has. Sejauh ini pemahaman yang dari teks di atas ini sudah bagus menurut saya. Lalu dia di sini juga menulis tentang struktur. Yang pertama, identification terletak di paragraf pertama. Yang bagian ini memperkenalkan kepada pembaca tentang Kabupaten Jember yang kita jelaskan detailnya pada paragraf selanjutnya. Jadi menurut dia, bagian paragraf yang pertama itu sudah menjelaskan kepada pembaca tentang Kabupaten Jember dari lokasinya. Lalu yang struktur yang kedua di description yang letaknya di paragraf kedua, di sini merupakan penjelasan lebih lanjut dari paragraf yang pertama, seperti Kabupaten Jember mempunyai tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi, terus mempunyai busana tahunan yang berkelas internasional. Lalu yang ketiga, Kabupaten Jember mempunyai akulturasi budaya yang disebut pendalungan. Menurut saya dari hasil diskusi kelompok tadi itu sudah membahas semuanya tentang keseluruhan dari teks, dari strukturnya, ciri-cirinya, dan bahkan dia menambahkan pendapat kalau teks yang tadi diberikan itu merupakan teks deskriptif. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.